Vigits, apa kabar? How are you? Hari ini, welcome back to Paranormal. In today's video, yes, dikarenakan ini masih bulan Desember, gue udah promise y'all untuk upload video pengalaman horor yang terjadi di bulan Natal ini, which is December. So basically, cerita-cerita yang gue udah ceritain di video sebelumnya dan cerita yang di video ini semua berdasarkan pengalaman dari orang-orang yang nge-share di Reddit sama di Twitter. Hold on, bagi kalian yang baru aja datang ke YouTube channel gue or Paranormal Videos, welcome to Paranormal. Paranormal itu adalah horror series by Sasha Marissa, me, myself, and I, dimana gue nyeritain tentang yang kayak serem-serem, mystery moon, conspiracy, paranormal. You will find it here. And disclaimer, I am not a professional storyteller, okay? Now, I'll be appreciated if you click that like and subscribe button for me first. I'ma wait here. So here's Paranormal. Pengalaman horor yang terjadi di Minggu Natal part 3. Let's go. Sebelum gue mulai, semua cerita yang akan gue ceritakan di sini berasal dari sudut pandang orang pertama. Jadi kalau gue bilang gua atau aku, berarti itu adalah gua karakternya. Oke, you get it? Let's go. Pada musim Natal tahun 2019 kemarin, aku dan keluargaku menghabiskan malam Natal di Hampton. Dikarenakan di Hampton itu papaku mempunyai summer house, yaitu adalah rumah kosong yang biasanya kita gunakan pas lagi musim panas aja. Pada tahun itu, kenapa kita nggak merayakan Natal di rumah summer house ini? So yes, kita sekeluarga itu berasal dari Texas, dimana memang di Hampton itu lebih cantik kalau lagi musim salju daripada di Texas. Because Texas ain't snowing. Dan perjalanan ke Hampton itu lumayan panjang, dimana kita itu nggak pakai pesawat tetapi road trip pakai mobil. So yes, kita on the way ke Hampton dari Texas, yaitu seminggu sebelum hari Natal. Tetapi yang duluan itu adalah aku dan papaku, karena aku udah dikasih hari libur, sementara papaku juga. Tetapi kakak perempuanku dan ibuku masih bekerja sampai 2 hari sebelum Natal, dan mereka akan ke Hampton memakai pesawat. Ya udah, aku akhirnya berduaan aja dengan papaku. Ketika kita udah sampai, ya seperti biasanya, dikarenakan itu rumah kosong, kita bersih-bersih, kita ngecek electricity-nya, apa listriknya masih jalan. Ya udahlah, pokoknya kita beres-beres rumah. Nah, dikarenakan itu seminggu kita cuma berduaan, bengong kan, ya aku bawa PS3. Dikarenakan rumah summer house bokap gue ini lumayan besar, kita punya kamar masing-masing. Aku punya kamar masing-masing, orang tua punya kamar masing-masing, kakakku punya kamar masing-masing. Anyways, gue mulai deh tuh pasang PS3-nya di kamar gue. Ya udah, hampir 2 harian di sana gue main PS3 mulu. Ya udahlah, dikarenakan 2 hari ini dihabiskan untuk main PS3. Hari ketiga, pada pagi hari aku memutuskan untuk membantu bapakku memasang dekorasi Natal di sekeliling rumah kita. Aku bangun pagi. Pada pagi hari itu, papaku udah membuat kopi dan melihat ke jendela dan nanya kepadaku, "Taylor." Yes, namaku Taylor. "Taylor, kamu kapan bikin orang-orangan salju itu?" "Snowman, orang-orangan salju." "Maksud papa apa?" "Itu loh di taman belakang, kamu kapan bikinnya? Bukannya kemarin kamu udah tidur ya?" So yes, ketika aku melihat ke jendela, di belakang taman rumah kita ini ada orang-orangan salju, dimana kemarin malam pun gak ada. Akhirnya papaku mikir, oh bukan kamu toh, yang mungkin tetangga kali ya, anak tetangga. Oke, no worries. Ya udah, akhirnya aku dan bokapku kayak, nih ngapain anak tetangga malah bikin snowman di halaman belakang rumah kita gitu. Di belakang rumah lo emang gak ada salju. Anyways, ya udah, dikarenakan orang-orang saljunya ini bentukannya jelek, dimana kayak nggak proporsional, terus tangannya kayak di atas lah, ada yang di bawah, dan hidungnya itu bukan dari wortel tetapi kayak kayu biasa. It's really jelek lah ya. Ya udah, akhirnya aku hancurin. Katanya kamu mau ngedekorasi rumah, ayo dekorasi sekarang. Oke, time to decorate the house. Hampir sehari ya kita mendekorasi rumah dan membersihkan rumah lagi. Gue capek dan memutuskan untuk tidur lebih cepat, yaitu pada jam 8 malam. Namun, di tengah tidur nyenyakku, aku mendengar suara ketukan. Tetapi ini bukan ketukan pintu. Akhirnya aku membangunkan diriku. Apa sih itu, tadi mimpi atau bukan? Lalu ada suaranya lagi. Hah?
dari jendela. Aku ingat, dikarenakan aku tadi capek banget ya dan tidurnya lebih cepat, aku tidak menutup horden jendela kamarku. Kok serem? Dan pas lagi ngeliat di jam, aduh jam 1 pagi, ini siapa gitu kan. Akhirnya aku positive thinking itu mungkin cuma hantaman salju-salju kali ya, dimana tiba-tiba kayak es salju itu bisa kayak truk ke jendela. It happens, okay. Akhirnya gue mencoba untuk tidur lagi, ngambil selimut, ngelukupin, tiba-tiba dok! Kenceng banget itu jendela kamar. Gue memberanikan diri, maju ke jendela, dan melihat ada sebuah figur yang besar. Gua teriak, bokap gue langsung kamar gue, dan kita berdua mencoba untuk melihat apa di belakang jendela. Yes, it was at night, dimana itu gelap gulita, gak ada lampu sama sekali di halaman belakang. Ternyata itu adalah orangan-orangan salju yang tadi gue tendang. Sama percis, kayunya masih sama, bentukan kayu yang dipakai hidungnya itu masih sama, cuma dibuat lagi. Ini siapa yang ngebuat snowman pagi-pagi begini, orang-orangan salju begini, dan mencoba untuk ngetok-ngetok jendela kamar gue? Who is it? Bokap gue marah dikarenakan ini out of control, dimana ini tuh bercandaannya nggak lucu. Jam 1 pagi terus bikin orang-orangan salju di belakang jendela kamar anak gue, which is me. Bokap gue bilang, ya udah kamu tidur di tempat papa aja dulu. Besok papa akan tegur anak-anaknya tetangga ya. Ya udah, esok hari datang. Di mana papaku itu mengetuk pintu tetangga. Hello, is anyone here? Ketika dia lihat ke parkiran dan menitip ke jendela, ternyata gak ada orang di rumah. Dan papaku bilang, Taylor, kamu di hari pertama lihat gak ada mobil tetangga atau kehidupan di sebelah? Gak ada sih pak, kalau dilihat-lihat kayaknya emang kosong rumahnya. So who the hell was... Jadi itu siapa yang bikin orang-orangan salju? Sudah hampir seminggu, 2 hari sebelum Natal, akhirnya kakak perempuan dan ibuku datanglah ke rumah Hampton. Well, now it's Christmas Day, dimana kakek dan nenekku itu pada datang. Pokoknya di hari raya Natal itu semuanya lengkap dan ramai di rumah Hampton. Kita lagi makan malam, suasana sangat hangat, lalu ada ketukan di pintu rumah kita. No, orang itu nggak mencet bel padahal rumah kita ada bel, but still, itu orang yang di luar pintu mengetuk terus. Dikarenakan rumah Hampton ini tidak mempunyai jendela di samping kanan kiri pintu maupun jendela yang mempunyai view pintu depan itu nggak ada. Plus, rumah Hampton ini pintu utamanya nggak ada bolongan kecil itu loh, peephole. So kita orang-orang itu pada bingung kan, aduh itu siapa ya? Tetangga nggak ada di samping dan kita nggak ada keluarga lagi gitu loh. Maksudnya cuma kita-kita aja yang dalam rumah ini udah lengkap. We didn't find nobody else. Akhirnya bokap gua yang ke pintu, tapi nggak bukain dulu, masih megang handle-nya. Yes, ini siapa ya? Please, let me in. Tolong izinkan aku untuk masuk ke rumahmu. Ini siapa ya? Tolong, saya butuh bantuan. Biarkan saya masuk. Saya nggak ada keluarga atau teman untuk menghabiskan hari raya Natal pada malam ini. Saya nggak punya siapa-siapa. Biarkan saya masuk. Saya mau ikut ke dalam. Papaku bingung kan? This is really creepy. Bukannya kita jahat, tetapi tiba-tiba ada orang yang bilang kayak begitu. And we don't have a peephole, dimana kita nggak tahu itu siapa orang di belakang. It still scares us. Papaku mau nggak mau bilang begini, mohon maaf, tolong pergi dari sini. Kalau kamu nggak pergi-pergi dan masih mengetuk-ngetuk pintu ini, kita akan panggil polisi. Lalu orang di belakang itu bilang, Oke, stop, jangan panggil polisi. Tolong jangan panggil polisi. Saya akan pergi jauh-jauh dari sini. Kalian jahat. Aku dan keluargaku merasa bersalah, tetapi secara bersamaan kita takut. Memang hari raya Natal merupakan hari yang hangat, tetapi di lain sisi kita tahu hangatnya hari Natal itu tidak memberhentikan beberapa orang yang mempunyai niatan jahat. Pada malam itu semuanya tidak ada yang berani keluar dan tidak ada yang berani pulang. Keluargaku yang mengunjungi rumah Hampton ini akhirnya menginap. Well, esok harinya papaku membuka pintu utama dan menemukan sebuah surat. Dan ada tulisan seperti ini. Maaf jika aku mengganggu hari Natalmu, tetapi aku tidak mempunyai teman atau keluarga yang dapat menghabiskan hari Natal denganku. Aku membuat orang-orangan salju itu untuk anak laki-lakimu supaya dia senang. Merry Christmas, Taylor and family. So it was him. Dialah yang membuat orang-orangan salju tersebut. Tetapi, kok dia tahu namaku ya?
Hi there, nama aku Andre. Mengingat bentar lagi hari raya Natal, aku ingin menceritakan sebuah pengalamanku. Pengalaman adikku yang terjadi pada tahun 2015 kemarin pada malam sebelum hari Natal. Memang hari Natal itu merupakan hari kebahagiaan dan penuh kehangatan. But apparently kehangatannya itu tidak terjadi pada semua orang. Tahun 2015, aku, adikku, seluruh keluargaku itu berasal dari Connecticut, dimana kita bosen hampir all our life menghabiskan hari raya Natal di Connecticut aja, tetapi bukan ke rumah saudara-saudara lainnya. Pada tahun itu kita memutuskan untuk mengunjungi paman kita yang tinggal di Miami. Yes, sekali-sekali lah ya kita merayakan hari raya Natal di kota yang jauh lebih hangat. Dan plus kita pengen lihat pemandangan pantai di Miami itu kayak apa. So, pada saat itu umurku 21 tahun dan adikku si Nico ini berumur 18 tahun. But dikarenakan kita ini di Miami dan kita berdua itu adalah jomblo, mungkin kita pengen party sedikit-sedikit lah ya sebelum hari raya Natal. Apalagi di Miami, di mana-mana tuh ada klub. Plus klubnya itu bertema Christmas, so it's going to be fun. Yes, I know klub di Amerika itu umurnya mesti 21 tahun ke atas, tetapi adikku Nico ini udah punya fake ID atau identitas palsu yang dia beli hampir 2 jutaan. Well yes, dikarenakan sepupu kecilku juga pergi kemana-mana, orang tuaku pergi dengan pamanku, kita semua mencar, akhirnya hanya aku dan Nico. Kita keliling Miami mencari sebuah klub yang asik bertema Christmas, and boom, kita ngantri deh masuk ke suatu klub deket pantai Miami ini. Ketika sudah di depan pintu, ada penjaganya, which was the bouncer. Dia nge-charge kita dan meminta kita $100 untuk masuk ke dalam klub ini. Ya gue tahu nih Miami, tetapi kita bodoh banget, tidak mempersiapkan uang sama sekali untuk masuk ke klub. Is we stupid? Yes we were. But oh well, Nico apparently bawa $300. Dia udah siapkan uangnya, dan ketika si bouncernya penjaga ini mengambil identitasnya si Nico, dia langsung ngebawa Nico dan ngelempar ke samping. Lu pikir gue bisa dibohongin dengan identitas palsu lo? Akhirnya dikarenakan Nico nggak bisa masuk, gue nggak bakal ninggalin adik gue sendirian lah. Ya udahlah, kita nggak jadi deh masuk ke klub ini yang di deket pantai. Padahal keren banget itu isinya. Akhirnya daripada kita membuang waktu lagi untuk mengantri, mencoba klub ini, klub itu, tahu-tahu yang nggak bisa masuk, ya oh my god, the lamp is done. Well, we found a bar. Kita nemuin satu bar semi club gitu, tetapi dia itu nggak begitu deket pantai. Ya, it's Miami, okay? Any clubs will be fine. Pasti tetap bakal seru juga. It's Miami, you know what I'm saying? Gak ada yang namanya coba lihat kartu identitasnya. No, we just went in. Akhirnya gua dan Nico seneng kan bisa masuk ke klub di Miami, and apparently di dalamnya itu tetap seru. Orang-orang pada pakai baju yang bertema Christmas. Ya udah, akhirnya aku dan Nico ini ke bartender pesen minuman, dan gue kenalan sama orang samping gue, bapak-bapak. Kita lagi ngobrol asik-asik sembari minum, tes. Gue liat ke samping gue, which is Nico, ternyata udah sibuk juga dengan seorang perempuan, seorang wanita gitu kan ya. Ya gue gak mau ganggu dia lah, tetapi karena gue kakak yang kepo, gue mendengar lah percakapannya si Nico ini yang berumur 18 tahun dengan seorang wanita di sampingnya. Telah diketahui bahwa si wanita ini berumur 40 tahunan. When I say wanita, she old. Gue gak pernah tahu kalau si Nico ini ternyata demen tante-tante. Anyways, Nico akhirnya ketawa-ketiwi, bercanda-bercandaan sama si tante ini. Terus si tante bilang gini, aku selalu suka deh dengan kayak pria muda-muda gitu kayak kamu, apalagi dengan accent Hispanikmu itu seksi. Tidak lama kemudian Nico nyolek gue di samping. Andre, kenapa? Gue mau pulang sama dia nih. Oh gitu. Baru pertama kalinya gue melihat adik gue dibawa oleh tante-tante. Gak usah tante-tante, seorang cewek aja. Ini baru pertama kali gue ngeliat Nico. Akhirnya pada saat itu gue seneng kan. Gak dapet cewek juga, dia udah di sana. Dia pergilah sama si tante itu. Gue tetap ngobrol sama si bapak-bapak ini gitu kan. Terus sama kelamaan, gue lama-lama jadi bosen gue. Kira gue tos sama si bapak itu, sob gue berangkat dulu ya, gue cabut nih. Mesti ngumpul sama keluarganya, basa-basi bla 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 bla. Hampir
tapi 15 menit si Niko dan tante itu udah pergi. Ya udah, gue pesen lah Uber on the way ke rumah om gue. Uber datang, gue masuk mobil, terus tiba-tiba ponsel gue berbunyi dari Niko. Loh kok cepet banget? Gua angkat kan. Yang ngejawab itu bukan suara Niko. Maupun ada suara, cuma ada suara kayak static gitu loh. Kayak ini apaan sih Niko? Mungkin kepencet kali ya. Dasarnya anak. Gue matiin lagi kan. Terus sebelum gue matiin, gue mendengar ada suara laki-laki yang berat banget. Dan bukan Niko. Tetapi karena gue refleks mencet tombol merah, which is tombol untuk end call, gue panik dong. Itu siapa? Itu bukan Niko weh. Gue mencoba untuk telepon Niko lagi hampir yang namanya 10 kali. Telepon terus. Dan dijawab. Niko, is this you, Niko? Terus yang ngejawab kayak gini. Suaranya berat banget. Gue menemukan HP ini di tengah jalan. Gue langsung bilang, tolong jangan pergi kemana-mana dulu, saya akan hampirin kamu ya. Kamu lagi di mana posisinya, lokasinya, tolong. Langsung dimatiin lagi HP-nya. Bukan gue yang matiin. Gue mencoba untuk telepon lagi dong, telepon lagi. Akhirnya si cowok itu yang jawab lagi, kamu mau apa? Hah? Gue kaget kan, mau apa? Gue tanpa nanya apapun langsung teriak, Niko, are you there? Karena gue punya perasaan yang gak enak, ini aneh. Lalu ada teriakan, Andre, help me. Itu adalah suara Niko. Telepon langsung mati. Lampu gua juga mati. Anjing. HP mati. Pada saat itu juga gue langsung bergegas nelpon seluruh keluarga gue. Ternyata nggak ada yang angkat. Dan akhirnya si supir Uber gue bilang, udah mendingan kamu sekarang telepon polisi aja. Gue telepon 911, gue kasih tahu bahwa adik gue nih seperti diculik dan keluarga gue nggak ada yang bisa gue kontak. Polisi menanyakan alamat rumah om gue itu di mana, biar mereka bisa datang ke rumahnya, ngetok-ngetok ngasih tahu bahwa si Niko ini lagi diculik. Gue bingung mesti ngapain dan meminta tolong si supir Uber ini untuk please balikin gue ke bar yang tadi yang lu jemput. Gue mesti investigasi lagi. Ya udah, gue sampai ke bar klub yang tadi. Begitupun juga bokap gue nggak lama kemudian juga datang. Kita berdua meminta tolong lah kepada pemilik bar klub tersebut untuk ngecek CCTV-nya. Memang dari sisi tersebut kelihatan bahwa Niko telah keluar dengan si tante-tante tadi. Lalu mereka menuju ke gang belakang klub tersebut. Namun CCTV-nya itu nggak nyampe ke bagian belakang bar club tersebut. Jadi bener-bener blind spot, nggak ditemuin lagi. Lalu HP-ku tiba-tiba berdering lagi. Namun bukan dari siapa-siapa, tetapi nomor unknown, nomor yang tidak diketahui. Gue mengangkat dan mencet speakerphone agar papaku bisa dengar dan pemilik bar club itu juga bisa dengar. Andre, it's me, Niko. Please come get me. Niko, ini Niko. Gue tahu nih suara Niko. Niko, where are you? Kamu di mana? Please, ini gue kasih lokasinya, please. Gue nih lagi di depan diner ini. Dia memberikan lokasi sedetail mungkin dan gue langsung on the way ke lokasi tersebut dan menemukan Niko. Wajahnya berubah. Bukan karena dia ketakutan atau apa, tetapi wajahnya itu udah bonyok, dipukulin, kulitnya itu ada yang kebuka, pokoknya sudah buruk banget. Papa gue mencoba menenangkan Niko, begitupun juga polisi-polisi ini menunggu Niko sampai tenang dulu baru memberikan dia pertanyaan-pertanyaan. Telah diketahui, ketika Niko dan tante tersebut keluar dari klub, si tante ini pesan Uber. Dan si tante ini bilang ke Niko, oh ternyata Ubernya ini nunggu dari gang belakang. Ya udah kita ke gang belakang. Bener aja, ada mobil yang tadinya dikira Niko itu adalah Uber. Ternyata yang keluar dari mobil tersebut adalah dua laki-laki yang tinggi, memakai baju Santa Claus beserta jenggot palsu dan topi Natalnya itu, mengambil Niko. Dan ternyata si tante itu bersekongkolan dengan dua pria itu yang mencoba menculik Niko. Si tante itu menjadi pengemudinya dan membawa Niko ke sebuah tempat yang ternyata jaraknya tidak begitu jauh dengan bar club tadi. Salah satu scene terkelasnya ini mengambil HP-nya Niko, dompet Niko, semua kalung emasnya Niko diambil. Lalu tidak sengaja menelpon ke HP gue, dimana gue mendengar suara statik-statik itu. Ternyata suara statik itu berasal dari radio mereka. Ketika gue mencoba menelpon mereka beberapa kali, mungkin mereka panik dan mengangkat teleponnya. Namun sebelum scene terkelas tersebut mengangkat telepon gue itu,
dia udah ngancem Nico kalau lu ngomong apapun, keluar suara apapun, gua bakal ngabisin lo. Sekarang gue tahu kenapa Nico itu babak belur, kulitnya ada yang kebukain itu dikarenakan dia teriak ketika si penculik ini berusaha untuk menjawab telepon gue. Cerita Nico kabur itu merupakan suatu keajaiban pada malam hari itu. Tiba-tiba mobil mereka mogok dan salah satu yang memegang Nico ini keluar untuk mengecek mesin mobilnya. Namun dia lupa untuk menutup pintu dan pada saat itulah Nico struggle untuk melepaskan badannya dari penculik sinterklas yang satu lagi. Dia berhasil keluar dan lari sekenceng-kencengnya. Kedua sinterklas itu tidak berhasil menangkap si Nico lagi. Memang pada tahun itu malam Natal kita menjadi suram. Tetapi aku dan Nico percaya bahwa keajaiban itu nyata. Dan kasih sayang Tuhan kepada Nico itu nyata. Well, I guess this is it, guys. Yes, gue tahu di tengah-tengah cerita lighting gue berbeda karena emang lampu utama gue mati. Sembari nunggu hari Natal, why don't you binge watch Paranormal? Apalagi Paranormal Christmas Horror Stories. I hope you enjoy all of these videos. Don't forget to follow your girl's Instagram for updates and funny stories, I guess. Well, thank you so much and I love you guys.